Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia sebesar 411,5 miliar dolar Amerika pada kuartal 1 tahun 2022. Angka tersebut turun dibandingkan dengan kuartal 4 tahun lalu yang mencapai 415,7 miliar dolar Amerika. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia sebesar 411,5 miliar US dollar atau 6.049 triliun rupiah pada kuartal 1 2022. Kepala Departemen Komunikasi atau Direktur Eksekutif Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan posisi ULN tersebut turun dibandingkan dengan kuartal 4 2021 yang mencapai 415,7 miliar US dollar atau 6.110 triliun rupiah. Erwin merinci posisi utang luar negeri pemerintah sebesar 196,2 miliar US dollar pada kuartal 1 2022. Angka itu turun dari kuartal sebelumnya yang mencapai 200,2 miliar US dollar. Penurunan terjadi seiring beberapa seri surat utang berharga negara surat berharga negara atau SBN yang jatuh tempo, baik SBN domestik maupun SBN falas. Penurunan terjadi seiring beberapa seri surat berharga negara atau SBN yang jatuh tempo, baik SBN domestik maupun SBN falas. Selain itu, penurunan ULN pemerintah juga dipengaruhi pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama Januari hingga Maret 2022. Sebagian besar dana tersebut adalah pinjaman bilateral. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, turun terkait dengan utang luar negeri Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yusuf Rendy. Beliau adalah ekonom core Indonesia. Selamat pagi, Pak Rendy. Selamat pagi, Pak Pras. Ya, salam sehat, Mas. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan pagi ini. Kita akan membahas terkait dengan penurunan dari utang luar negeri Indonesia pada kuartal 1 2022. Kalau Anda melihat sebenarnya triggernya lebih disebabkan apa ini? Mas Rendy, silakan. Iya, kalau kita melihat secara umum dulu, memang di tahun ini pemerintah menargetkan agar penarikan utang itu jauh lebih rendah ya dibandingkan tahun lalu. Karena kalau kita lihat dari timeline pemulihan ekonomi di tahun ini diharapkan itu aktivitas ekonomi jauh lebih bergeliat dibandingkan tahun lalu. Sehingga kebutuhan untuk kemudian belanja untuk menstimulasi ekonomi itu jauh lebih sedikit. Dan ini memang terlihat ya dari penarikan utang kita, termasuk juga utang luar negeri yang mengalami penurunan di kuartal pertama di tahun 2022 ini. Dan di saat yang bersamaan kalau kita lihat secara teknis memang ada utang yang sudah jatuh tempo ya, dan kalau kita cermati memang utang ini tidak kemudian diperpanjang kembali. Saya kira ini selaras juga dari upaya untuk mengembalikan posisi utang ya ke posisi sebelum pandemi secara bertahap sampai dengan di tahun depan. Oke, tapi kalau kita lihat dengan posisi dibandingkan ya antara kuartal 1 tahun ini dengan kuartal 4 tahun 2021 lalu sebenarnya tidak terlalu signifikan begitu penurunannya. Anda melihat suatu hal yang menjadi tidak istimewa kah atau menjadi suatu langkah yang sudah sesuai dengan track dari pemerintah sendiri targetnya? Iya, saya kira memang kalau kita lihat ini penurunan utang akan banyak dipengaruhi oleh bagaimana kemudian pergerakan dari nilai tukar itu secara teknis ya, kemudian apakah kemudian pemerintah akan memutuskan untuk menarik utang kembali gitu. Nah, terkait dari jumlah yang kemudian belum terlalu sangat signifikan penurunannya, saya kira ini memang perlu dilakukan secara bertahap ya. Artinya bisa saja di kuartal pertama ini penurunannya itu tidak begitu besar secara kita lihat nilai presentasi pertumbuhan misalnya, pertumbuhan penurunan. Tetapi di kuartal-kuartal berikutnya seiring dengan kebutuhan yang belanja yang juga sudah tidak semakin membesar, maka pertumbuhannya itu bisa berpeluang menjadi lebih besar dibandingkan kuartal pertama ini. Jadi ini secara momentum saja. Artinya di kuartal pertama memang masih relatif kecil ya kalau kita lihat dari angka penurunannya itu sendiri. Baik, tapi kalau kita lihat dengan tren penerimaan negara dari sektor pajak, kita kan selalu bisa mengatasi shortfall begitu dalam beberapa tahun terakhir ini. Anda melihat ini menjadi salah satu pemicu juga, sudah cukup nih
dari sisi likuiditas di dalam negeri sehingga tidak terlalu banyak lagi kita butuhkan peminjaman dari luar negeri misalnya Mas Randy. Ya, betul. Itu menjadi salah satu faktor yang kemudian mendorong ya pemerintah untuk menurunkan kebutuhan untuk menarik utang, baik itu utang secara domestik melalui misalnya surat berharga negara maupun pinjaman luar negeri ya. Oke. Jadi di tahun ini pun menurut saya trennya akan relatif mirip dengan tahun lalu, di mana penerimaan yang ditopang oleh penerimaan komoditas itu akan menyumbang. Apalagi kita tahu bahwa harga komoditas saat ini kan jauh lebih meningkat ya dibandingkan posisi sebelumnya. Dan ini semacam itu tadi blessing in disguise untuk Indonesia ya, karena kita memproduksi beberapa komoditas utama yang saat ini harganya tengah meningkat. Tapi kita tahu beberapa waktu lalu kan pemerintah sudah menstop begitu, khususnya ekspor komoditas pertambangan, kemudian perkebunan meskipun baru dibuka kembali begitu. Ini ada sedikit dampak tidak untuk penerimaan negara? Kalau berbicara dampak, saya kira tetapi untungnya kebijakan yang dilakukan pemerintah itu bersamaan dengan kenaikan harga komoditas lain di luar komoditas yang di stop sementara pemerintah ketika itu. Misalnya kalau kita bicara konteks batu bara di awal tahun ya, tetapi di saat yang bersamaan pun kita melihat harga CPO dan nikel ketika itu sangat meningkat drastis gitu. Dan ketika ekspor CPO berwacana untuk di stop pun sebenarnya harga dari beberapa komoditas utama masih relatif tinggi. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan penerimaan negara secara keseluruhan di kuartal pertama di tahun ini tuh bisa mencapai 30% dan itu jauh melampaui pencapaian pertumbuhan penerimaan negara di tahun lalu di periode yang sama. Jadi saya kira memang ini juga yang menguntungkan dari sisi penerimaan sehingga bermuara terhadap kebutuhan penerimaan utang. Ya. Posisinya menjadi seimbang lah bisa dikatakan Mas Randy ya. Di tahun ini. Betul Mas Pras. Oke, lantas kita tahu juga dari utang luar negeri pemerintah mengalami penurunan ya, 196,2 miliar rupiah dari kuartal sebelumnya mencapai 200,2 miliar rupiah. Ini untuk utang luar negeri pemerintah sendiri, analisis Anda nih Mas Randy gimana? Iya, kalau kita lihat kan dari statistik yang sama ya yang dikeluarkan oleh BI, memang secara pertumbuhan kita lebih rendah. Tetapi kalau kita lihat rasio, ada rasio kewajiban utang jangka pendek ya terhadap total utang keseluruhan itu meningkat di kuartal pertama 2022 dibandingkan dengan kuartal keempat 2021. Ini artinya apa? Artinya memang para pemberi utang atau investor dari luar itu masih belum terlalu yakin untuk memegang utang dalam jangka waktu yang panjang. Dia mengincar term-term pendek ya dalam memberikan utang. Saya kira ini juga selaras dari masih adanya risiko ya dari ketidakpastian ekonomi global yang disumbang baik itu dari konflik geopolitik maupun juga pandemi ya dari yang masih dialami Cina dan saat ini Amerika Serikat. Dan ini saya kira juga harus disikapi secara hati-hati karena kalau kita bicara risiko ini juga kan ada hubungannya dengan nilai tukar dan ULN kita saat ini proporsi paling banyak dilakukan dalam mata uang US dollar. Itu dia, kita tahu ada kenaikan dari suku bunga acuan menguat, ini menjadi pekerjaan rumah betul. Itu dia, bagaimana dengan dampak dari kenaikan suku bunga acuan The Fed sendiri? Kita tahu juga minggu depan ini Bank Indonesia akan menggelar rapat Dewan Gubernur, apakah juga akan memberikan sedikit dinamika untuk pergerakan ekonomi kita? Kita perlu melihat apakah kemudian pergerakan nilai tukar rupiah kita sudah jauh dari deviasi yang ditargetkan oleh pemerintah atau mungkin dalam hal ini BI ya. Apabila misalnya kenaikan atau pergerakan dari nilai tukar kita cukup jauh dan di saat yang bersamaan inflasinya juga meningkat tinggi, maka langkah The Fed dalam menaikkan suku bunga acuan itu besar kemungkinan juga akan diikuti oleh Bank Indonesia dalam hal ini. Saya kira ini menjadi langkah yang lumrah dilakukan ketika
indikator-indikator utama itu memang mendorong ya Oke. kebijakan bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan. Baik, itu dari sisi kebijakan-kebijakan dari moneter begitu. Tapi untuk fiskal ataupun makroekonomi secara keseluruhan, lantas sumber pendapatan dari Indonesia sendiri bagaimana? Apakah tetap dari surat utang kah atau dari andalannya ekspor komoditas? Iya, saya kira di tahun ini memang akan kombinasi gitu ya. Artinya ekspor komoditas akan diuntungkan dari harga yang tinggi. Jadi meskipun secara volume mungkin tidak meningkat secara drastis, tetapi karena harganya sangat tinggi, maka ini akan menguntungkan ekspor komoditas dan muaranya tentu akan ke penerimaan negara gitu. Baik, dan tentu strategi front loading masih menjadi andalan pada tahun Betul. 2022 Namun di ini. saat yang bersamaan juga betul, saya kira karena posisi pasarnya masih sangat prospektif, maka front loading itu pun masih akan digunakan gitu ya untuk memanfaatkan momentum pasar yang prospektif dan resiko yang relatif lebih rendah ya kalau kita lihat di awal tahun dibandingkan di periode-periode setelahnya Oke, tapi kalau kita lihat di tahun berjalan. dengan penerbitan surat utang ini, Mas Reni, Anda melihat lebih banyak yang disasar adalah calon membeli obligasinya, masyarakat domestik atau tetap investor asing? Iya, kalau saya melihat secara proporsi sekarang justru domestik ya, apalagi kalau kita lihat kelas milenial yang sekarang mulai melek untuk melakukan investasi di pasar saham, pasar Oke, obligasi terutama, dan saya kira itu juga direspon oleh pemerintah dengan menerbitkan surat utang retail yang proporsinya atau intensitas penerbitannya lebih banyak. Jadi saya kira itu yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai ya kalau kita bicara konteks surat utang dibandingkan oke. investor Baik, asing. Ya mungkin investor asing ada proporsinya tetapi akan jauh relatif kecil. kita akan lihat bagaimana dengan porsi utang luar negeri dari pihak swasta. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan ini perbandingan antara kuartal 1 tahun ini dan kuartal 4 tahun 2021 yang tercatat sekitar 206,5 miliar dolar Amerika. Ini juga tidak jauh berbeda dengan utang luar negeri pemerintah, turun menjadi 206,4 miliar dolar Amerika. Turun tipis kalau kita lihat untuk utang luar negeri swasta. Dan berikutnya, ini utang luar negeri swasta terbesar itu dari sektor apa? Ya, ada sektor jasa keuangan dan asuransi, kemudian sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara dingin, kemudian industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Itu dia beberapa update dari utang luar negeri swasta. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Yusuf Rendy, Ekonom Core Indonesia. Baik, Mas Rendy, berdasarkan informasi tadi kita bahas sudah dari utang luar negeri Indonesia, kemudian pemerintah di dalamnya, kemudian kita akan masuk ke dalam pihak swasta. Bagaimana Anda melihat komposisinya untuk utang luar negeri dari pihak swasta ini? Iya, kalau kita lihat dari swasta sendiri sebenarnya trennya relatif mirip ya dengan pemerintah. Artinya dia mengalami peningkatan di awal-awal pandemi dan mulai mengalami tren perlambatan pertumbuhan di 2 tahun setelah pandemi. Saya kira ini menjadi wajar karena kita tahu bahwa ketika pandemi banyak pihak swasta yang struggle untuk mencari pembiayaan ya, dan Yes, betul. akhirnya ULN ini menjadi salah satu yang menjadi alternatif yang kemudian bisa digunakan oleh swasta gitu. Dan saya kira kita juga perlu tanda kutip mengapresiasi pemerintah dalam mengeluarkan beragam insentif untuk swasta ya, untuk beberapa pihak swasta. Seperti misalnya insentif pajak. Karena menurut saya kalau seandainya insentif itu tidak diberikan, bisa saja ongkos untuk operasi dari swasta itu akan menjadi besar dan kebutuhan ULN-nya juga bisa menjadi lebih besar juga. Jadi ini yang kemudian kita perlu apresiasi dan tentu saat ini merupakan periode di mana pihak swasta akan mulai melakukan pembayaran ya dari utang-utang yang dilakukan sebelumnya, termasuk utang-utang yang dilakukan ketika pandemi. Baik, beberapa sektor jasa keuangan, asuransi, kemudian industri pengolahan, ada pengadaan untuk energi dan komoditas pertambangan atau penggalian. Memang ini adalah sektor-sektor juga yang sebenarnya menyumbang devisa juga nih, makanya mungkin dibutuhkan juga untuk menarik pinjaman dari luar negeri ya Mas Reni.
Betul. Kalau kita sandingkan data ULN swasta dari sektornya ya, Ya, ada ya. jasa keuangan, kemudian listrik, pertambangan, dan juga industri pengolahan, ini ada tren yang juga mirip dengan investasi yang masuk ke Indonesia dari beragam sektor tersebut. Oke. Karena ULN itu sebenarnya secara pengertian adalah utang yang dilakukan oleh non-residen ya, artinya kita melakukan utang dari luar negeri gitu ya. Nah, investasi-investasi asing yang kemudian masuk melakukan investasi FDI itu kan mendapatkan pinjaman ataupun dana ya dari luar. Makanya kalau kita lihat per sektor itu, sektor pertambangan, kemudian industri pengolahan itu sangat tinggi karena di saat yang bersamaan kalau kita mengikuti hilirisasi seperti nikel itu kan sangat masif terjadi di tahun ini, di awal tahun, dan juga bahkan sudah terjadi dari tahun kemarin gitu. Jadi Oke. sekali lagi bahwa ULN ini juga sebanding dengan investasi yang dilakukan oleh pihak asing di Indonesia. Itu dia. Lantas bagaimana dengan tahun 2022 ini Anda melihat untuk perkembangan dari aktivitas perekonomian kita yang sudah semakin membaik, menuju endemi nampaknya semakin lebar begitu pintu yang terbuka, kemudian aktivitasnya dan geliat perusahaan-perusahaan juga sudah mulai banyak. Lantas bagaimana Anda melihat antara geliat ekonomi dengan utang luar negeri dari pihak swasta tadi? Apakah justru akan semakin bertambah atau tidak? Karena kan tadi membutuhkan banyak juga sumber pendanaan untuk mengaktifkan lagi produksi mereka. Betul. Saya kira sebenarnya 2022 ini, 2023 nanti sudah akan banyak insentif yang mulai ditarik oleh pemerintah, Iya. terutama untuk swasta. Sehingga tahun 2022 swasta akan merancang strategi, termasuk di dalamnya dalam menarik utang ya, untuk kebutuhan produksi mereka tidak hanya di tahun ini, tetapi juga di tahun-tahun setelahnya, termasuk di tahun depan gitu. Karena tentu saat ini kan posisinya bisa dibilang resikonya sudah lebih terukur dibandingkan misalnya kalau meminjam di tahun depan ya, yang kita tidak tahu apakah kemudian geliat geopolitik apa segala macam itu akan masih tetap ada. Nah makanya di tahun ini swasta masih akan bergeliat gitu ya untuk melakukan pinjaman ULN gitu, ULN swasta, untuk meracik strategi menambah kapasitas produksi di tahun ini dan juga di tahun depan melalui pembiayaan utang dari luar negeri. Dan itu polanya samakah atau penerbitan surat utang dalam artian obligasi korporasi atau dalam bentuk lain? Iya, itu dilakukan melalui beragam bentuk ya. Bisa langsung melakukan pinjaman bisnis ke bisnis, bisa juga dilakukan menerbitkan utang dalam valuasi falas misalnya. Saya kira nanti itu akan melihat dari kondisi pasarnya. Kalau seandainya kondisi pasarnya, misalnya pasar keuangannya masih relatif tinggi resikonya, kemungkinan besar swasta akan beralih ke pinjaman langsung ya, bisnis dari luar gitu. Biasanya mereka meminjam dari institusi keuangannya dari luar, termasuk di dalamnya institusi keuangan dari Singapura misalnya, seperti itu. Baik, lantas kalau dari sisi porsi utang luar negeri pemerintah Indonesia secara keseluruhan dan swasta tadi, ini sudah menjadi warning kah dari pemerintah? Anda melihat bagaimana posisinya? Diskusi yang saat ini hangat kalau kita berbicara tentang utang itu adalah bagaimana kemudian utang itu bisa dikembalikan ke posisi sebelum pandemi terjadi. Posisi sebelum pandemi terjadi, utang pemerintah rasionya ya, itu di kisaran 30%-an terhadap produk domestik bruto. Sekarang posisi utang pemerintah secara keseluruhan di kisaran 40%. Nah, tentu untuk kembali ke posisi semula tidak hanya kemudian melakukan konsolidasi fiskal, tetapi juga bagaimana mendorong pertama pertumbuhan ekonomi kembali lagi ke track sebelum pandemi terjadi, dan setelahnya bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi gitu. Jadi ketika pertumbuhan secara teknis ya, rasio utang terhadap PDB-nya lebih besar, rasio utangnya lebih tetap kita asumsikan, maka bisa didorong untuk lebih kecil. Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah, bagaimana mengembalikan posisi rasio utang kembali sebelum seperti terjadinya pandemi. Oke, kalau Indonesia sendiri melihat strategi apa yang mungkin bisa diterapkan oleh pemerintah tadi untuk mewujudkan
perekonomian kita yang semakin masif lagi di tahun 2022 ini, sehingga tadi dari sisi kemampuan membayarnya pun kita akan naik lagi begitu. Tuh. Saya kira kita perlu melihat dari sektor lapangan usaha mana saja yang kemudian bisa di-push gitu ya untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Oke. Dan kalau bicara proses pemulihan yang kita lakukan di tahun ini dan juga di tahun lalu, sektor industri manufaktur itu sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali ke level pra-pandemi dan lebih baik lagi bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi sebelum pandemi terjadi. Karena kalau kita melihat kan pertumbuhan industri manufaktur ini dia selaras gitu ya dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhannya tinggi industri manufaktur, biasanya pertumbuhan ekonomi ini juga akan ikut tinggi. Nah, strategi detail dari kebijakan mendorong industri manufaktur inilah yang kemudian menjadi penting, termasuk di dalamnya pemberian insentif, kemudian skema pembiayaan, kemudian pemberian diskon gas dan listrik untuk industri gitu ya. Ini yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong industri manufaktur menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di tahun ini dan juga di tahun-tahun setelahnya. Oke, itu dia industri manufaktur yang sebaiknya memang didorong untuk bisa mendorong laju ekonomi, kemudian tadi bisa membangkitkan atau meningkatkan kembali posisi tawar Indonesia dalam membayar hutang-hutang luar negeri kita, begitu ya Mas Randy ya. Betul. Baik, Mas Randy, terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan, kemudian sharing terkait dengan kondisi utang luar negeri Indonesia. Berarti posisinya sebenarnya masih cukup oke begitu, tinggal kita meningkatkan kemampuan dari sisi kemampuan secara fundamental ekonomi Indonesia ke depan begitu Mas Randy. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Mas Randy. Salam sehat, terima kasih Mas Fran. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.